Setelah 15 tahun, aku seorang anak laki-laki tunggal yang sudah yatim sejak berumur 3 tahun. Ketika itu, ibuku sedang muda dan cantik-cantiknya. Sampai saat ini, ibu tidak ingin mempunyai suami lagi. Bapakku salah seorang penerbang helikopter, berdinas di Korps Penerbang TNI Angkatan Darat, Skuadron Sayap Putar. Bapak menerbangkan helikopter sipil dan militer di berbagai tempat di Nusantara. Bapak terakhir terbang menuju Kalimantan, dan itu adalah penerbangannya yang terakhir. 10 hari selanjutnya, ada perwira pertama Angkatan Darat 2 orang yang datang ke rumah, mengabarkan kalau pesawat helikopter yang dipiloti Bapak hilang tanpa terlacak. Benar-benar hilang. Seminggu, sebulan, sampai bertahun-tahun Bapak tidak kembali pulang. Ibu menjadi janda tanpa bercerai. Bapak dan 2 temannya dinyatakan tewas, meski tanpa jasad yang ditemukan. Tidak banyak yang bisa kuingat dari wajah Bapak, apalagi suara dan sosoknya. Ketika itu aku masih kecil sekali. Aku hanya lihat dari fotonya. Tapi sosok yang membekas di hatiku yaitu sesosok pria yang tegap, gagah, dan tinggi besar dengan seragam loreng. Di dadanya tertempel wing penerbang kebanggaannya. Dan waktu terus berlalu. Tinggal aku dengan ibuku. Sejak aku kecil, aku suka aventurir. Aku salah satu pecinta alam. Laut, gua, sungai dan gunung sudah menjadi rumahku yang kedua. Aku tahan bermain ombak berjam-jam menjadi peselancar. Mengikuti alur sungai, mengikuti berbelok dan melingkarnya sungai. Di lain waktu, aku naik gunung, turun ke jurang, atau masuk ke gua-gua alam. Semua itu menjadi kesenangan tersendiri bagiku. Sering ibu mengkhawatirkan keselamatanku karena umurku masih muda sekali. Meskipun begitu, ibu memberiku dorongan semangat dan menghargai kegiatanku sebagai petualang. Beberapa bulan sebelum sekolah liburan semester, kakaknya teman dekatku di kelompok pecinta alam menawari aku ikut kegiatan ekspedisi di pegunungan di Kalimantan. Acara berbarengan dengan liburan. Pegunungan di Kalimantan belum banyak yang dieksplorasi. Malah di Kalimantan Tengah, keadaan hutannya masih rapat dengan jurang-jurang yang mempesona. Belum sering dijamah manusia kecuali penduduk asli. Hampir setiap minggu aku naik gunung atau caving, susur gua. Aku juga sering bolak-balik ikut latihan rock climbing, mountaineering, dan survival training di perkumpulan pecinta alam lainnya. Tapi pertama ini aku merasa khawatir kalau tidak dapat izin dari ibu. Ternyata benar, ibu merasa keberatan aku pergi ikut ekspedisi ke Kalimantan. Yang ikut ke sana semua sudah berpengalaman kok, Bu, ujarku. Tapi Denny kan belum pernah ke hutan Kalimantan kan? Tanya ibu. Ibu lalu banyak memberi nasihat padaku. Yang intinya supaya aku membatalkan keinginanku ekspedisi di hutan Kalimantan. Tapi seperti biasanya, aku cuma diam saja, tidak menjawab. Sebab seperti yang sudah-sudah, ibu pasti akan mengizinkan aku mengikuti acara yang langka sekali ini. Dua bulan setelahnya, aku jadi berangkat ke Kalimantan setelah berlatih selama 3 minggu. Yang berangkat ada 7 orang. Semua umurnya di atasku, agak jauh. Aku sendiri yang paling muda.
Aku dan seniorku menginap semalam di kampung pinggir hutan. Kampung itu kecil sekali. Warganya tidak ada 30 orang. Kampung kecil itu merupakan gapura masuk untuk memasuki hutan belantara. Paginya rombongan berangkat. Baru berjalan selama 15 menit saja, hutan itu sudah nampak rapat dengan pepohonan. Jalan setapak sudah tidak kelihatan lagi. Dan ini waktunya bikin jalan baru. Ranting-ranting pohon dan akar pohon berduri yang merintangi jalan dibabati. Sedikit saja aku tidak merasa takut. Keadaan memang menyeramkan, gelap, lembab dan sepi. Untungnya suasana terang, tidak hujan. Semua peralatan lengkap tertata di ransel. Aku dan rombongan sudah siap fisik dan mental. Ketika hari mulai gelap, rombongan beristirahat lalu mendirikan tenda bivak di pinggir jurang. Tidak ada tempat lain yang lebih rata dibandingkan dengan tempat tersebut. Aku tidak bisa tidur, meskipun badan rasanya capek. Mas Agung, Mas Ponco dan Mas Hendri sedang bermain kartu domino. Sedangkan yang lainnya sudah pulas tertidur di dalam sleeping bag masing-masing. Aku beranjak mendekati yang sedang bermain kartu. Aku ambil rokok filter sebatang. Tidak bisa tidur, Dan? Tanya Mas Ponco. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Jawabku sambil menyalakan rokokku dengan api perapian. Sepi sekali, seperti di kuburan, kataku. Mas Hendri ketawa terbahak. Apa kamu pernah ke kuburan tengah malam? Tanya Mas Hendri. Ayo Dan, ikut main. Aku sedang malas. Lalu aku menjauh dari ketiga teman rombonganku itu. Buka resleting celana lalu kencing. Hawa dingin seperti ini jadi sebab sering kebelet kencing. Selanjutnya aku mencoba meresapi sepinya malam. Belum ada 5 menit melihat bintang di langit. Tiba-tiba terdengar suara kemerosak jelas sekali. Suaranya seperti barang jatuh. Aku lihat ketiga temanku sedang bermain domino. Apa itu? Semua pada diam. Seperti ada yang jatuh. Mas Agung mengibaskan tangannya, pertanda tidak peduli. Paling monyet jatuh dari pohon. Aku mengambil lampu senter. Mas Hendri tanya, mau kemana, Dan? Mau melihat monyet. Jangan jauh-jauh loh, Dan. Belum ada jalan di sini. Nanti malah kesasar, kata Mas Agung. Aku berjalan membawa senter. Senter aku sorotkan ke sana kemari. Di antaranya gerumbulan dan pohon-pohon besar. Binatang malam saling berloncatan karena kaget. Berjalanku semakin jauh. Monyet yang aku cari tidak ketemu. Mungkin lari ketika mendengar jangkahku. Aku memutuskan kembali ke bivak. Tapi arah dari mana aku tadi mulai berjalan sudah tidak kelihatan. Bara dari api perapian juga sudah tidak kelihatan lagi. Apa aku sudah berjalan jauh sekali dari kemah? Aku berjalan terus, menebak-nebak arahnya kemana. Belok kanan, belok kiri. Aku terus berjalan. Tangan dan kakiku mulai terasa ngilu. Kulit tanganku terasa perih, terkena duri yang menjuntai. Tapi setelah berjam-jam berjalan, aku tidak bisa menemukan temanku. Aku mulai merasa marah sendiri. Sekarang aku baru merasa kalau aku sedang tersesat di tengah hutan Kalimantan. Aku bersimpuh di akar pohon besar. Ketika matahari sudah terang, aku bangun. Tubuhku rasanya segar. Semalaman aku ketiduran di situ.
Aku berupaya untuk tidak panik. Ini waktunya menerapkan ilmu survival. Setelah lama mendapat ilmu survival untuk bertahan hidup. Yang aku bawa hanya baterai. Semua peralatanku tertinggal di bivak. Aku lalu naik pohon yang paling tinggi. Dari atas pucuk pohon, aku menyebarkan pandanganku. Di sekeliling tempat itu tidak ada tempat yang aku kenali. Arah kiblat aku sangsi. Aku tidak memegang kompas. Sinar matahari kadang terlihat kadang tidak karena tertutup kabut. Yang kelihatan menurut rasaku hanya daun, dan pohon besar-besar. Tapi naluri bertahan hidupku masih bergerak. Aku tidak mau berdiam diri dan menunggu nasib di sini. Kukumpulkan semua semangat dan aku mulai berjalan lagi, menerabas semak-semak penuh dengan duri. Mata dan telingaku kupertajam melihat dan mendengar di sekeliling. Tapi sampai sore hari, aku tetap belum menemukan jalan menuju kemah. Perutku mulai merasa lapar yang melilit-lilit. Lapar sekali tidak terkira. Aku mencari pucuk daun pepohonan yang kira-kira bisa buat mengganjal perut. Aku memangkas akar penjalin. Air yang menetes lalu aku terima dengan telapak tanganku. Aku minum, rasanya segar agak sepet-sepet campur manis. Tidak ada apa-apa yang kubawa di saku jaket dan celanaku. Adanya hanya rokok setengah pak, dompet dan senter yang nyalanya mulai meredup karena batu baterainya yang mau habis. Korek kayu yang aku bawa tidak tahu jatuh di mana. Seingatku masih ada di dalam tenda bivak. Kemarin habis kugunakan untuk menyalakan lilin. Di sela-sela gelap yang pekat, aku tiduran menengadah melihat langit. Lenganku kulipat sebagai bantal. Malam itu langitnya bersih. Bulan dan bintang berkelipan. Ini bulan yang sama terangnya dilihat oleh teman-teman seniorku di sana. Aku jadi keingat dengan ibu. Apa aku bakal ketemu ibu lagi? Aku yakin masih bisa ketemu. Aku tidak putus asa. Tapi kenyataan sampai 4 hari, aku masih tersesat di hutan perawan ini. Semangatku pelan-pelan mulai meredup. Embun akar rotan dan daun-daun sudah tidak mampu mengatasi. Bateraiku sudah tidak hidup lagi. Entah ketinggalan di mana. Ketika malam aku terus berjalan. Harapanku, siapa tahu bertemu dengan orang. Aku sudah tidak kuat berjalan lagi. 10 jangkah masih berdiri. Jangkah yang ke-11 langsung terjatuh tak berdaya. Aku berhenti duduk, bangkit berjalan lagi. Jatuh lagi. Hari kelima aku tersesat. Aku jatuh ke dalam jurang. Ringan tubuhku melayang jatuh ke bawah. Tubuhku terpental jatuh di gerumbulan semak. Seluruh tubuh rasanya sakit semua. Ngilu, perih, tidak bisa digambarkan. Lenganku sepertinya terluka. Aku pingsan. Ketika sadar, kulihat sudah malam. Cahaya bulan purnama terang benderang. Tapi keadaan jurang gelap pekat. Sebenarnya jurang itu tidak terlalu dalam. Kalau tubuhku normal, mudah sekali aku naiki. Tapi badan rasanya remuk semua. Lenganku tidak bisa digerakkan. Entah keseleo atau patah tulangnya. Aku hanya pasrah sama Tuhan. Aku terus berdoa. Mulutku komat-kamit. Aku teringat ibu, teringat semuanya. Tiba-tiba aku merasa takut mati. Kalau aku mati, siapa nanti yang menemani ibu? Apa nanti mayatku bisa ditemukan? Kalau tidak ketemu, lalu bagaimana? Aku menghela napas panjang. Pandanganku kuarahkan ke bibir jurang. Darahku seperti berhenti mengalir.
Semak-semak di pinggir jurang bergerak-gerak. Aku takut manusia atau binatang. "Mas Hendri, Mas Agung, Mas Ponco," teriakku. Tidak ada jawaban. "Mas Joko, Agus, Bang Oyi," aku berteriak lagi. Keadaan tetap sepi. "Tolong mas, aku jatuh di jurang." Teriakanku hilang ditelan serak. Aku jerit-jerit, tapi tempat itu tetap sepi. Tiba-tiba, aku melihat bayangan orang muncul dari bibir jurang. Orang itu cepat sekali berjalan menuruni jurang. Orang itu berjalan mendekati aku. Orang itu perawakannya tinggi besar. Dari sinar rembulan samar-samar, aku melihat wajahnya kalau itu bukan rombongan teman-temanku. Aku tidak kenal. "Anda siapa, Pak?" tanyaku. Orang itu tidak menjawab. Aku tidak peduli. Aku lega ketemu orang lain. "Saya sudah 5 hari tersesat. Kami bertujuh, Pak." Aku mengajaknya bicara. Orang itu diam saja dan tidak menanggapi omonganku. Aku mencoba duduk, tapi kemudian aku teriak kesakitan. Lenganku sudah bengkak besar. Orang itu membuka selirnya, lalu membalutkannya ke lenganku. Tangannya terampil sekali, seperti sudah terbiasa menghadapi keadaan darurat. Tapi yang kurasakan, tangannya dingin sekali. Aku merasa lebih baik, meskipun tubuhku rasanya tidak berdaya. Orang itu membiarkan aku sebentar, sebelum mengangkat aku kemudian dipanggul naik merambati jurang. Sekarang sudah sampai di atas. Aku lega sekali. Orang itu tidak berhenti, terus berjalan. Orang itu tidak membawa baterai, tapi cahaya bulan membantu menerangi jalan yang sempit sekali. Aku tidak ingat sudah berapa hari aku pingsan. Aku dan orang itu tidak berbicara sama sekali. Aku selamat dari ganasnya hutan Kalimantan. Tersesat hilang sampai 5 hari. Bisa kembali dengan selamat adalah suatu hal yang mengherankan. Ini hutan yang belum pernah dijamah manusia. Bukan gunung yang biasa aku pakai melancong. Teman-teman senior dan penduduk kampung mengira kalau aku hilang, tewas, karena ganasnya hutan Kalimantan. Tim SAR, polisi dan tentara sudah mencari hilangnya aku, tapi tidak menemukan. Hari terakhir ketika pencarian dan evakuasi akan ditutup, tiba-tiba ada warga yang menemukanku tergeletak di pinggir kampung. "Saya nggak ngira kamu selamat, Den. Apa kamu punya nyawa cadangan?" celetuk Bang Oyi. "Di hutan serapat ini kamu bisa lolos sendirian adalah suatu keajaiban." Bang Oyi yang orang Jakarta menepuk-nepuk pundakku, seperti tidak percaya kalau itu aku. Aku memandang Bang Oyi heran. "Loh Bang," tanyaku, "saya nggak sendiri kok. Siapa orang kampung yang memanggil saya?" Gantian orang-orang saling pandang-pandangan keheranan. Aku ceritakan bagaimana ceritanya aku bisa selamat hingga sampai di kampung. Orang-orang terheran-heran campur tidak percaya. "Perasaanku orang-orang sudah menyisir hutan di sini, tapi dirimu tidak ketemu," ujar Mas Hendri. "Aku kira orang kampung ini tidak ada yang nolong kamu. Karena ini kampungnya kecil sekali, warganya juga sedikit. Semua pada ikut rombongan pencarian." "Kamu ngerti Den,
Tim pencari tidak ada yang mencari kamu lebih dari jam 6 sore. Bisa saja nanti malah ada yang ikut hilang, tutur Mas Ponco. Aku tidak percaya, tapi aku lalu ingat Slayer yang membalut lenganku. Aku perlihatkan ke orang-orang, tapi ketika aku perhatikan, darahku seperti berhenti mengalir. Yang membungkus kulit lenganku Slayer TNI. Tulisannya Korps Penerbat Skuadron Sayap Putar. Di pinggir Slayer tertulis nama Mayor Ferdinand NS, nama bapakku. Bapak yang sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Helikopter yang dikemudikannya jatuh di hutan Kalimantan dan tidak pernah ketemu lagi. Sulit untuk percaya, bapakku yang sudah almarhum menyelamatkan anak lelakinya yang tersasar di hutan lebat itu. Empat hari selanjutnya, gunung tempat aku tersesat disisir lagi oleh pihak tentara dan tim SAR. Tidak sampai 5 hari, mendekati duhur, rongsokan helikopter penerbat yang dipiloti bapakku dan sedang disewa Departemen Pertambangan 15 tahun yang lalu berhasil ditemukan. Di dalam kabin helikopter ada kerangka jenazah berjumlah 3 orang, utuh. Itu kerangka bapakku dan kedua teman kopilot, Letnan Sutanto dan juru mesin Sersan Handoko.